Oke, udah recording ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kelas webinar ya, di webinar tentang beasiswa Turkiye Burs Lari. Jadi alhamdulillah hari ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Jadi ada Kak Nur Karimah Almazidah atau yang biasa dipanggil dengan Alma ya. Selamat datang Kak Alma. Halo Kak Alma. Halo, selamat datang semuanya. Terima kasih Kak Fadia. Iya, jadi nanti kita akan kenalan ya sama Kak Alma ini. Tapi sebelumnya excuse me ya, maaf banget aku pakai mukena. Karena aku tadi habis ngajar juga sebelumnya, ngajar private. Jadi nggak sempet ya untuk siap-siap. Mohon maaf semuanya. Tapi semoga nggak mengurangi ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini ya. Jadi sebentar ya aku matikan mulai. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang, kita akan kupas tuntas ya tentang kuliah di Turki dengan jurusan teknik ya, dengan beasiswa Turki Burs Lari. Jadi di sini sudah ada Kak Alma, aku perkenalkan sedikit ya. Jadi Kak Alma ini adalah lulusan dari Sakarya University, jadi beliau merupakan awardee beasiswa Turki Burs Lari juga. One shot sekali sekali daftar beasiswanya alhamdulillah langsung lulus jenjang S1, tapi sekarang udah selesai ya jurusan teknik pangan ya. Jadi Kak Alma juga aktif di jurnal ya, di jurnal ilmiah tentang teknik pangan seperti itu ya. Beliau merupakan penulis di jurnalnya juga. Dan juga Kak Alma ini aktif juga sebagai mentor atau hoja ya kelas bahasa Turki, kursusan bahasa Turki. Jadi udah selama beberapa tahun ini Kak Alma juga kuliah di Turki, juga udah ngajar banyak banget orang bahasa Turki seperti itu ya. Jadi hari ini kita bakal bahas bareng-bareng sama Kak Alma tentang gimana sih kuliah teknik di Turki seperti itu dengan beasiswa Turki Burs Lari. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar jurusan teknik ya di Turki nanti udah ada gambaran gitu seperti apa. Apalagi yang mau daftar dengan beasiswa Turki Burs Lari mungkin masih kayak bingung di Turki tuh kayak gimana sih kuliah tekniknya apa aja yang dipelajarin kayak gitu nanti akan dijelaskan sama Kak Alma ya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan ada Kak Alma dulu menyampaikan materi, kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab kayak gitu. Nah, jadi mungkin Kak Alma mau sedikit menyapa dulu ya teman-teman di sini silahkan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah uh, mau rame-rame ke sini nih, ke Zoom-nya Kak Fadia. Dan terima kasih juga kepada Kak Fadia dan tim Melek Beasiswa udah ngajak aku untuk sharing sama teman-teman tentang kuliah teknik di Turki. Uh, dan untuk yang daftar YTB juga, jadi ini penting banget biar teman-teman tahu, biar nggak asal aja gitu daftarnya nanti. Jadi oke, itu aja dari saya Kak Fadia, sambutan dari saya. Iya benar sekali ya. Jadi mungkin kita ini dulu ya, kita absen dulu di kolom chat. Teman-teman nih asalnya dari mana sih? Coba dulu absennya di kolom chat. Kalau Kak Alma kan dari Lombok ya, dari NTB ya. Nah ini udah ada nih Makassar. Yuk dari mana aja nih? Bali, Bekasi, Medan, Pontianak, Selangor, Bekasi, Tangerang, Cilacap, Medan, Bandung, Jatim, Banten, Blitar, Tangerang. Masya Allah jauh-jauh ya dari seluruh penjuru Indonesia ya. Ada Lampung, Karawang, Palembang, Sukabumi, Surabaya. Ya Allah luar biasa sekali ya. Pekanbaru, Surabaya, ya itu banyak lah ya pokoknya. Alhamdulillah teman-teman di sini dari jauh-jauh ya untuk mendengarkan nanti informasi dari Kak Alma. Jadi kita santai aja. Nanti habis ini Kak Alma akan jelasin. Kemudian nanti teman-teman kalau misalkan mau tanya langsung aja raise hand boleh. Ataupun bisa tanya di kolom komentar. Tapi kita bakal prioritasin yang raise hand aja kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanya tentang kuliah teknik di Turki atau tentang beasiswa Turki Bursari secara umum. Cuman sebelum mulai nih Kak Alma kita ada iklan sebentar ya. Aku izin share screen. Oke, sebelum kita mulai ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Nah, oke. Aku sekalian share screen. Oke, kelihatan ya. Ya, untuk teman-teman ya, karena teman-teman juga mau daftar beasiswa Turki Burs Lari ya. Jadi kita juga dari Melek Beasiswa ada kelas mentoring beasiswa Turki ya, khususnya beasiswa Turki Burs Lari. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung nih mau daftar beasiswa Turki tapi masih bingung atau gimana kayak gitu atau mau dibimbing memang
oleh mentor-mentor profesional. Kita punya kelasnya ya, kita punya beberapa kelas. Ada kelas perkenalan beasiswa Turki Berselari di sini sama mentornya sama aku. Jadi mentornya ini adalah mentor-mentor orang-orang yang memang awardee dari beasiswa Turki Berselari itu sendiri gitu. Jadi kita alhamdulillah udah 3 tahun punya kelas ini dan udah banyak banget peserta kelas mentoring kita kami yang memang lulus gitu ya beasiswa Turki Berselari. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau join kelasnya 1 kali daftar gratis mentoring seumur hidup kayak gitu ya. Jadi ada kelas persiapan perkenalan beasiswa Turki Berselari, terus ada kelas untuk tutorial ngisinya ya. Jadi tutorial ngisi beasiswa Turki Berselari itu kan panjang ya, ada kelasnya juga. Ada kelas menulis LOI atau esainya beasiswa Turki Berselari untuk S1 dan juga S2, S3. Ada juga kelas menulis CV dan juga ada paketan kelasnya. Nah, nanti juga insya Allah coming soon ya sama Kak Alma kita ada kelas bahasa Turki ya. Jadi untuk teman-teman yang mau memang belajar bahasa Turki, karena memang di Turki itu kita pakai bahasa Turki ya, nanti bisa langsung belajar sama Kak Alma dan juga nanti kita insya Allah akan kalian juga bisa belajar kelas kuliah teknik gitu. Jadi yang mau daftar-daftar beasiswa Turki dengan jurusan teknik ya nanti bisa juga mentoringnya langsung sama Kak Alma yang merupakan memang lulusan teknik gitu dari Turki seperti itu ya. Itu aja mungkin ya. Oke, sekarang kita berikan Kak Alma ini ya kesempatan untuk share screen. Silahkan Kak Alma. Sudah aku jadiin Oke, host. oke, luar biasa. Kapan udah di record juga ya? Oke, langsung Iya, saya izin sudah. share screen ya teman-teman. Sebentar, saya gedein dulu bentar. Oke, tamam. Suara saya jelas ya, Kak Fadia? Jelas, jelas insya Allah. Oke, screen-nya udah muncul? Udah. Oke, tamam. Oke, teman-teman, seperti yang udah Kak Fadia buka tadi, jadi hari ini saya diamanahin sama Kak Fadia untuk ngasih insight ke teman-teman tentang seperti apa sih kuliah dengan memilih jurusan teknik di Turki itu, seperti itu. Jadi di sini akan saya berikan informasi seperti yang sudah saya alami dan yang saya tahu. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan seperti itu. Di sini mungkin bervariasi ya Kak, ada yang jenjang S1, S2, S3 Iya, ini yang betul. oh Pasti oke. bervariasi. Mhm, oke, baik kalau gitu. Oke, ini slide-nya saya buat simpel aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sorry. Jadi hari ini tuh aku mau bahas apa aja sih sama teman-teman. Jadi sebagai uh, mantan gitu ya, mantan mahasiswi yang ngambil jurusan teknik di Turki. Jadi saya sedikit banyak tahu teman-teman. Tapi disclaimer dulu sebelum saya menyampaikan bahwa di sini saya menyampaikan teknik secara general. Background saya memang food engineering, tapi di sini saya akan menyampaikan engineering secara general di Turki seperti itu. Jadi kalau nanti ada yang nanya tentang teknik industri lebih dalam, ya nanti yang saya akan beri jawaban ya generalnya gitu ya, karena saya juga bukan background teknik industri. Atau misalnya ada yang tanya teknik mesin juga, jadi saya hanya bisa ngasih secara general seperti itu. Oke, di sini apa aja sih yang bakal Kak Alma bahas? Yang pertama kayak kenapa sih saya tuh milih teknik gitu, atau mungkin nanti teman-teman biar jadi alasan kuat gitu untuk daftar ke YTB, untuk daftar beasiswa ini dengan milih jurusan teknik itu kenapa? Terus yang kedua, pilihan jurusan teknik di Turki. Itu ada apa aja? Oke, fakultasnya teknik, tapi jurusannya apa aja sih? Terus nanti misalkan kan kalian sekarang masih belum ada gambaran gitu ya, kampus mana dan ada jurusan teknik apa aja, belum ada gambaran. Oke, nanti aku bantu. Aku bantu kasih gambaran gitu maksudnya. Terus kampus di Turki, kampusnya mana aja? Oke. Program teknik. Nah, kayak gimana sih belajarnya, terus SKS-nya seperti apa? Intinya gimana sih cara dan polanya belajar teknik di Turki itu jenjang S1, S2 maupun S3 gitu. Terus akreditasi jurusan teknik di Turki, akreditasinya terakreditasi apa aja sih fakultas teknik di Turki itu gitu. Terus core subject, jadi maksudnya di sini inti mata kuliah yang dipelajari untuk seluruh anak teknik yang di Turki itu apa? Nanti akan saya sebutkan juga. Kemudian career opportunity, jadi di sini saya juga akan menjelaskan general aja kesempatan uh, apa peluang kerjanya gitu lulusan teknik baik di Indonesia maupun di Turki seperti itu. Oke, lanjut dulu. Nah, kenapa sih Kak Alma pilih teknik atau saya nanti pilih teknik gitu? Kalau pengalaman pribadi saya gitu ya teman-teman, kenapa saya pilih teknik? Awalnya saya tuh pilihnya itu teknologi pangan atau food science gitu ya kalau ada gitu kan.
Nah, tapi waktu saya ngisi di aplikasi YTB itu ternyata pilihannya hanya food engineering gitu. Dan food technology juga ada, tapi ternyata ada di kota yang bukan jadi pilihan saya, jadi tidak saya pilih gitu ya. Terus habis itu pas saya lolos gitu, ternyata memang saya baru tahu bahwa teknik pangan itu masuknya ke fakultas teknik atau fakultas pertanian. Namun yang masuk ke fakultas pertanian itu hanya sisa di 3 universitas saja, dan itu juga mereka akan memindahkan jurusan pangan itu ke fakultas teknik seperti itu. Dan saya tanya juga ke beberapa dosen, kenapa seperti itu? Karena kalau di Indonesia ternyata pangan itu dia masuknya ke pertanian karena lingkupnya luas kan. Tapi ternyata di Turki mereka fokusnya ke uh, teknik karena mereka fokus untuk mengembangkan alat-alat untuk produksi pangan, pengolahan pangan, seperti itu. Bukan ke diversifikasi pangan kayak kita yang di Indonesia. Nah, itu. Jadi karena saya sudah lolos ke jurusan teknik pangan, ya udah saya ambil itu. Tapi yang menguatkan saya lagi untuk ya udah saya ambil itu deh gitu. Padahal sebelumnya saya udah terima gitu di kampus di Indonesia, PTN gitu juga. Nah, setelah saya cari tahu lagi ternyata uh, di hampir di seluruh Turki itu fakultas teknik itu terakreditasi internasional. Oke, baik yang univ swasta maupun publik. Itu pertama. Terus yang kedua, seluruh Turki itu universitasnya terakreditasi internasional. Kita tahu akreditasinya itu namanya akreditasi Bologna. Mungkin Kak Pade juga udah tahu. Jadi akreditasi Bologna itu apa sih? Oke, nanti kita jelasin. Terus selanjutnya ternyata fasilitasnya waktu saya masuk, saya jadi anak teknik dari semester 1, itu saya udah diliatin, dikenalin, ini loh fasilitas kami, kelas kami, lab kami, kemudian apa ruangan research and development kami, R&D kami, kayak gitu. Terus ternyata dosen-dosen saya juga itu lulusan dari Amerika semua. Kenapa Amerika? Karena di kampus Sakarya itu dan secara mostly di Turki ya, dosen-dosen yang udah S1 mau ambil S3 atau udah S3 mau research lagi itu mereka ngambil beasiswa Fulbright ke Amerika kayak gitu. Jadi mereka balik-balik itu lulusan dari Amerika semua kayak gitu. Itu di jurusan saya ya, dan di teknik beberapa teknik lainnya gitu. Terus ternyata di beberapa kampus yang masuk 25 list kampus terbaik di Turki itu kualitas research dan development-nya dan inovasi teknologi mereka dan teknik mereka itu bagus. Rata-rata di kampus itu punya eh, apa ya namanya kayak tempat lembaga untuk riset kayak gitu di setiap kampus. Di kampusnya juga ada di Sakarya. Kemudian kita anak teknik punya kesempatan magang yang sangat besar karena kenapa? Karena ternyata di Turki itu anak teknik itu banyak banget dibutuhkan. Jadi untuk magang itu banyak banget kesempatannya. Terus kesempatan kerja yang luas juga karena kita tahu juga di both Indonesia dan Turki itu kan maksudnya perusahaannya banyak gitu, apalagi di wilayah Jabodetabek kan. Jadi banyak banget kesempatan kerjanya kayak gitu. Oke, teman-teman nanti kalau aku ngomongnya kecepatan atau apa kurang jelas tinggal bilang aja ya atau apa dia juga bisa bantu saya Iya, tahu. Oke, terus santai-santai. Kak Alma apa aja sih apa aja sih jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Teknik itu gitu kan, kita nggak tahu nih Kak, misalkan kita maunya sipil tapi ternyata di Turki nggak ada sipil, atau kita maunya geodesi ternyata nggak ada tuh geodesi di Turki. Oke, ini yang maksudnya yang aku sudah cari dan yang aku kasih warna merah ini adalah jurusan yang banyak anak Indonesianya. Mostly di kampus-kampus di Turki, anak Indonesia milih jurusan yang aku kasih warna merah ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ada jurusan apa aja, dan bisa jadi ada jurusan yang aku skip ya. Misalkan apa ya? Misalkan tadi aku udah sebut ya, geodesi itu di Turki nggak ada, tapi di Turki ada geofisik. Kurang lebih itu mirip sih. Jadi nanti kalau semisal ada yang tertarik ambil geodesi, cari kampus yang ada geofisik. Teknik mesin itu banyak peminatnya di kampus-kampus di Turki. Teknik sipil, elektrik, elektronik, terus teknik komputer, teknik industri, teknik kimia itu yang saya kenal baru 2 sih, tapi nggak tahu mungkin ada lagi ya.
Jadi saya nggak kasih warna merah karena yang saya tahu baru dua. Terus teknik lingkungan, teknik arsitektur, teknik pangan, teknik sistem informasi. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ada salah satu atau salah dua yang mau masuk ke jurusan-jurusan ini gitu ya. Dan juga kan nanti kita di waktu ngisi di YTB itu di aplikasinya kan kita nanti disuruh isi jurusan kita ya. Kalau teman-teman emang maunya strike, misalkan kayak saya maunya pangan, ya udah saya ngisi semua itu jurusan pangan. Jadi yang menilai saya nggak akan bingung gitu nih anak mau masuk pangan atau mau masuk industri. Kalau emang kamu maunya industri ya isi industri aja semua gitu kan. Tapi tiba-tiba kamu pilih industri terus pilih yang keduanya pangan, yang ketiganya mesin kan agak membingungkan gitu. Kamu fokusnya di mana? Oke, ada juga teknik nuklir. Jadi jangan kaget karena emang di Turki ada kampus yang menyediakan jurusan teknik nuklir. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada teknik apa aja. Nanti di bold aja, teman-teman minatnya di mana. Oke, lanjut. Oke, kampusnya mana aja sih, Kak? Kan kita tuh nggak tahu kampus di Turki itu banyak banget. Terus kita juga belum tahu mana yang private, mana yang public. Oke, nanti di aplikasi YTB itu otomatis kalian itu hanya diberikan pilihan kampus-kampus yang public university. Jadi, kalaupun ada yang apa namanya private itu saya rasa seingat saya dulu zaman saya tuh nggak ada gitu yang private masuk ke list itu sama public. Terus ini yang saya tulis di sini adalah kampus-kampus yang saya sarankan untuk dipilih. Kenapa? Karena kita banyak yang mau ke Turki nih, cuma ternyata kalian tuh nggak tahu gitu, teman-teman nggak tahu ternyata itu terletak di kota yang antah berantah jauh dari Istanbul atau Ankara, jauh aksesnya dari mana-mana gitu kan tetap aja ya walaupun Turki tetap aja ada tempat ada kota yang memang uh, maksudnya kurang baik gitu untuk pendidikan kayak gitu. Ini Metu yang pertama Metu kita udah tahu banyak yang tahu Metu. Uh, saya dengar kabar tahun 2020 kalau nggak salah Metu sempat nggak ada di list YTB tapi sekarang saya kurang tahu ada atau tidak nanti kita tanya ke Kak dia yang udah buka aplikasinya mungkin tahun sebelumnya. Terus Istanbul Technical University, Yıldız Technical University itu ada di Istanbul juga, Boğaziçi University ada di Istanbul juga, Hacettepe ada di Ankara, Sakarya University di Sakarya, EG di Izmir, Ankara ya di Ankara, Gazi di Ankara, Dokuz Eylül di Izmir, RGS di Kota Kayseri, Ondokus Mayıs di Samsun, Uluda di Bursa, Kocaeli di Kocaeli, Aban Izet ada di kota Bolu, Eskişehir di kota Eskişehir, dan Selçuk ada di kota Konya. Teman-teman bisa catat ini, jadi biar teman-teman ada rekomendasi kampus gitu. Mana nih yang saya mau cari nih, maksudnya yang saya mau pilih. Nah, udah nih, udah kalian uh, apa namanya kerucutkan pilihan kalian, terus nanti baru kalian research sendiri tentang kampus yang udah saya tulis gitu. Seperti itu. Jadi di semua kampus ini, di semua kampus ini tuh ada jurusan jurusan teknik yang tadi udah saya sebutkan. Cuma misalkan di Sakarya University itu ternyata membuka fakultas teknik untuk bachelor degree, tapi untuk yang master degree-nya itu misalkan nggak ada gitu. Coba dicek lagi, bisa jadi 2 tahun yang lalu nggak ada, tapi sekarang ada gitu. Tapi cek lagi adanya itu teknik apa aja, seperti itu ya teman-teman. Ingat, jadi untuk yang mau daftar jenjang S2 atau S3 itu karena daftarnya langsung nanti didaftarkan oleh YTB ke institut, jadi teman-teman tuh juga harus cek di web kampus yang kalian tuju. Misalkan kalian nanti isi 12 kampus, 5 kampus teratas deh, 10 kampus teratas deh, atau 7. Cek aja itu kampus-kampusnya di webnya itu untuk master degree atau PhD itu ada nggak apa fakultas teknik dibuka gitu. Walaupun mungkin untuk bachelor itu ada, tapi bisa jadi itu nggak dibuka kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus habis itu ini udah ya teman-teman mungkin ada yang mau screenshot, ada yang mau tulis juga silahkan. Oke, terus lanjut. Program Fakultas Teknik itu kita nanti belajarnya berapa tahun sih? Oke, aku udah kelompokin. Untuk yang bachelor degree itu kita normalnya sama kayak di Indonesia 4 tahun.
tambah tomer lagi 1 tahun. Jadi itu adalah maksimum kita berkuliah di Turki ya untuk yang S1. Kalau untuk misalkan kita harus ekstensi dikarenakan sesuatu dan hal, YTB ngasih kita toleransi 1 tahun. Seperti itu. Terus 2 tahun awal kita ternyata mempelajari tentang mata kuliah yang umum, yang lebih ke fundamental pengenalan engineering. Misalkan kalau saya food engineering berarti introduction of food engineering. Misalkan ada teman-teman, misalkan si A ke komputer berarti introduction apa of computer engineering kayak gitu. Sampai semester 4 berarti. Terus kita punya 2 kali magang wajib. Jadi itu syarat kelulusan. 2 kali magang wajib itu nanti terpisah di semester 5 dan di semester 7. Seperti itu. Terus 2 tahun terakhir itu apa aja sih fokusnya anak teknik ini? 2 tahun terakhir itu kita fokusnya ke mata kuliah yang sudah fokusnya ke teknik. Jadi aku teknik pangan udah mulai tuh fokusnya ke food processing, terus habis itu food packaging seperti itu. Nanti di semester 8 itu teman-teman udah mulai project. Kalau kita sih sebenarnya kalau di jurusan saya di kampus saya itu kita ke project. Kenapa bukan skripsi? Kita bukan menulis skripsi yang tebel kayak teman-teman terus nanti dicetak, terus nanti disimpan atau di apa gitu diterbitkan, tidak. Yang kita lakukan adalah kita berkelompok 2 sampai 3 orang. Itu kita dapat topik dari kita sendiri sebenarnya, tapi nanti bisa disarankan sama dosen kita topik yang tidak terlalu luas banget gitu. Nah, kemudian kita membuat itu menjadi sebuah tulisan seperti artikel dan dibuat seperti poster. Kemudian nanti posternya dipresentasikan di depan dosen-dosen. Nah, itulah tugas akhir kita. Jadi nggak perlu tuh yang namanya kalian harus stres-stres skripsi sampai ekstensi bertahun-tahun kayak gitu. Nggak perlu. Terus banyak labnya, iya banyak banget kita nge-lab teman-teman karena memang anak teknik di Indonesia sama di Turki juga kayaknya emang banyak nge-labnya gitu loh. Terus kita bisa double degree atau di Turki itu mereka sebutnya CAP, CAP, cara bacanya CAP gitu ya, CAP, CAP. Eh, Syaratnya apa sih kalau misalkan mau double degree di Turki itu? Catat teman-teman yang misalkan merasa saya kurang nih sama jurusan saya yang sekarang teknik, saya mau menambah lagi nih teknik yang lain, oke boleh. Misalkan kalau kita anak teknik, kita boleh ambil double degree dengan jurusan yang 50% mata kuliahnya itu relate sama jurusan pertama. Kalau kamu sekarang teknik pangan, kamu bisa masuk ke teknik industri, kamu bisa masuk ke mesin, catat. Terus syaratnya lagi IPK kita minimal 3,00. Terus yang ketiga syaratnya kita juga harus masuk ke list 20 besar siswi atau siswi, mahasiswa atau mahasiswa dengan nilai terbaik 20 list ya. Terus setelah itu yang keempat, tidak ada satupun mata kuliah yang uh, tidak lulus. Maksudnya mata kuliah di semester sebelumnya. Tuh. Kita bisa ambil double degree dari mulai semester 4. Oke. Okay? Terus kita bisa juga join Erasmus program. Ini berlaku untuk semua degree, semua jenjang gitu ya. Erasmus program itu apa? Nanti. Terus untuk master degree juga durasinya 2 tahun, sama seperti di Indonesia, 1,5 tahun juga udah bisa selesai. Tambah tomer 1 tahun, jadi 3 tahun, ekstensi maksimal setahun, jadi maksimal banget batasnya itu 4 tahun gitu. Matkulnya apa sih kalau S2 kayaknya emang di mana-mana udah lebih spesifik ke uh, spesialisasinya gitu. Misalkan kalau aku teknik pangan ya udah aku mau S2-nya itu pangan tapi yang fokusnya ke misalkan quality assurance kayak gitu atau food safety kayak gitu. Jadi udah langsung spesifik gitu ya. Kemudian ada magang 1 kali itu opsional jadi bukan jadi syarat untuk lulus karena syarat lulusnya adalah tesis jika kita memilih untuk menulis tesis. FYI di Turki itu mungkin Kak Fada juga tahu banget karena beliau juga S2 di Turki kan. Kalau misalkan di Turki itu kita bisa pilih kuliah yang non tesis gitu. Tapi untuk jurusan teknik tidak ada yang non tesis, semuanya harus tesis karena kan kita orangnya bermain dengan data gitu ya teman-teman. Terus ini yang tadi saya udah bilang
ada atau tidaknya di kampus tujuan teman-teman itu cek langsung di web kampusnya dulu sebelum daftar di ITB nanti. Bisa join Erasmus juga, boleh. Eh, Kak Fade juga pernah dulu, kalau tidak salah ya Kak ya, join Erasmus program, ikut tesnya gitu pernah. Nanti bisa diskusi juga sama Kak Fadia kita. Terus untuk teman-teman yang mau lanjut ke jenjang PhD, durasinya itu 5 tahun di Turki. Eh, Tambah setahun, tambah setahun Tomer, tambah ekstensi 1 tahun. Berarti kurang lebih mereka 7 tahun maksimal banget. Terus ada ujian pradisertasi. Jadi untuk kandidat PhD di Turki, di semua kampus di Turki, mereka itu harus ikut ujian, di mana ujiannya itu ternyata adalah semua mata kuliah yang udah selesai teman-teman ambil di semester sebelumnya, terus teman-teman ujian dalam 1 hari. Nah, kalau itu nilainya mencapai batas KKM, ya udah bisa nulis disertasi, bisa mulai gitu. Kalau S3 kan udah lebih fokus ke apa ya, research-nya gitu ya teman-teman kalau yang S3. Terus seperti yang tadi langsung cek di webnya, bisa juga join Erasmus program. Syaratnya sama kok, semua degree ini syaratnya kalau mau join Erasmus sama aja, semua jurusan juga sama. Kayak gitu. Oke, saya harap sampai sini udah jelas. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita punya core subject, di mana core subject anak teknik itu hampir sama, mungkin di Indonesia juga hampir sama. Kita punya di semester 1 itu matematika 1 dan 2, tapi di beberapa kampus itu agak beda, maksudnya agak beda dalam artian isi materinya ya. Misalkan kalau saya dulu matematika 1 dan 2 itu nggak ada kalkulus, tapi di MET2, di EG itu ada kalkulus. Terus fisika 1 dan 2 itu kita sama, bukunya pun sama. Terus Introduction of Engineering, seperti yang saya bilang tadi, engineering kita apa? Saya food engineering, misalkan si A komputer, dia fokus ke computer engineering, gitu. Kimia ini kimia 1 aja, nggak ada kimia 1, 2, kayak gitu. Terus aljabar linier, teman-teman tahu ini semua jadi mata kuliah umumnya anak teknik gitu. Terus persamaan diferensial. Nah, ini kita punya entrepreneurship dan project management. Jadi ini yang seru banget. Saya nggak tahu yang opsi nomor 7 ini apakah ada di semua kampus di Turki atau enggak. Tapi di kampus saya dan di kampus di Uluda, di Bursa itu ada. Jadi kita punya mata kuliah opsional, yaitu kayak berwirausaha. Jadi misalkan gini, dulu saya tuh kan kami anak pangan itu linier ya sama anak industri dan mesin. Jadi kami berlima, anak pangan dua, anak mesin 1, anak industri 2. Itu kami buat grup, kami disuruh membuat sesuatu yang nanti tuh bisa dijual. Oke, kami membuat dari awal pembiayaan, eh, permesinannya, modalnya semua itu kita membuat makanan kering dari eh, alat pengolahan pangan. Pertama alat pengolahan pangan sama kosnya itu anak mesin yang hitung, proses pangannya, kualitinya anak pangan yang hitung, industrinya itu si yang untuk nanti gimana cara ngejualnya, marketingnya itu teman-teman industri saya yang bantu. Jadi kita punya proyek seperti itu. Itu 1 semester di semester 7. Kenapa dia jadi mata kuliah opsional? Karena dia itu misalkan ada kan pasti ada aja gitu yang nggak dapat kelompok atau dia anaknya itu yang emang nggak suka berkelompok, yang nggak bisa kalau kamu cuma berdua tuh nggak bisa gitu, nggak akan jalan gitu. Ya udah dia nggak milih mata kuliah ini, dia kosongin SKS-nya 5. Kalau nggak salah nih 5 atau 6 SKS, kita lihat lagi ya. Soalnya udah saya kasih tahu sih di slide selanjutnya nanti. Itu dia nggak ngambil kuliah ini, cuma nanti dia ambil mata kuliah lain gitu, kelas, untuk menutupi SKS-nya dia yang kurang. Terus kita punya internship 1 dan 2, yang tadi udah saya sebutkan di semester 5 dan semester 7, kita wajib sekali magang. Durasinya nggak lama, kalau di Turki durasi magang cuma 20 hari, 1 bulanan lah kurang lebih. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman, FYI ini mata kuliah saya. Teman-teman bisa lihat di sini udah saya kasih. Jadi yang basic science courses itu untuk yang courses-courses fakultas. Jadi yang inti tadi itu, yang ada matematika, aljabar, dan sebagainya. Kemudian ada yang program basic courses, itu yang khusus departemen saya, maksudnya departemen pangan.
Terus ada program specialty courses, itu yang opsional. Tadi kayak entrepreneurship tadi itu. Terus ada yang competence complement courses, itu include mata kuliah umum universitas dan mata kuliah dari YOK. YOK itu bisa dibilang di sini kayak Kemeristek Dikti. Jadi kayak mereka ngasih beberapa mata kuliah yang harus kita ambil. Oke, teman-teman juga bisa lihat di sebelah kanan itu ada numbernya, ada jumlah mata kuliahnya, terus ada kredit total, dan ada ACTS total atau AKTC kita bilang. Apa sih Kak bedanya? Kenapa ada kolom kredit dan ECTS? Itu kalau aku bilang aja AKTC ya, kalau dalam bahasa Turki maka bilangnya AKTC. Kalau AKTC itu dia itu hitungannya berdasarkan SKS-nya Eropa. Tapi kalau kredit, bilang kredit itu dia hitungannya berdasarkan SKS-nya Amerika. Jadi di kampus kami mereka menaruh dua kolom itu fungsinya apa? In case kita mau pertukaran pelajar ke Amerika atau ke Eropa, kampus tersebut itu nggak perlu lagi menyetarakan karena emang sudah langsung ada tuh SKS segini, kreditnya berapa nih? Kalau di American kredit berapa? Kayak gitu. Coba kita lihat ya sama-sama. Di semester satu mata kuliah saya ada bahasa Turki, compulsory semua ya. Compulsory itu artinya wajib, wajib diambil. Saya ada bahasa Turki, ada introduction to university life, ada matematik satu, chemistry, fisik, computer application in food engineering, introduction to food engineering. Teman-teman bisa lihat ini SKS-nya semua tinggi-tinggi. Saya nggak tahu kalau di Indonesia teman-teman AKTC-nya berapa atau SKS-nya berapa gitu. Kita minimal AKTC-nya itu 4. Ada juga sih yang 3 gitu. Tapi untuk mata kuliah jurusan 6, 5, 6, 5 ini ada yang 3. Terus kreditnya, nah ini yang American style ya. Jadi yang sebelah ini American style. Saya harap teman-teman lihat yang ECTS aja dulu ya, jangan lihat yang kredit. Total satu semester itu kurang lebih kita minimum harus ambil 30 SKS gitu bahasanya. 30 SKS, maksimal 45 SKS. Terus di sini ada T plus U hours. B-nya apa? T itu kelas. Jadi contohnya matematik, dalam satu minggu saya ada 4 jam kelas matematika. 0 U atau U itu praktikum. Jadi kan memang matematika nggak ada praktikumnya. Terus kalau chemistry, teman-teman bisa lihat 3 plus 2, berarti 3 itu saya ada 3 jam kelas dan 2 jam praktikum. Ini juga ada 3 plus 2, 3 jam kelas, 3 kali praktikum, 2 jam kelas, 1 kali praktikum, dan hanya ada 2 jam kelas untuk Introduction of Food Engineering. Oke, semuanya Turkish, Turkish, Turkish. Oke, FYI, saya dulu ngambil 30% kelas bahasa Inggris dan 70% kelas bahasa Turki. Oke, lanjut di eh, semester 2 saya kayaknya loncat ya. Oke, semester 3 nih langsung teman-teman, sorry. Oke, langsung masuk ke semester 3, saya punya differential equation, thermodinamik, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat juga. Intinya SKS-nya di sini tinggi-tinggi banget. Jadi sekalinya kita dapat mata kuliah yang nilainya BC atau CC itu benar-benar bakal ngaruh banget sih ke IPK kita. Gitu. Terus di semester 4 kita punya mata kuliah Ataturk, jadi tentang sejarah Ataturk. Ini bagi kami semua anak Indonesia di seluruh Turki adalah mata kuliah yang susah. Syukurnya saya ambilnya waktu COVID, jadi semuanya online. Oke. Terus saya juga di semester 5 ini mulai susah. Jadi di Indonesia pun semester 5 dan 6 adalah semester neraka gitu ya kalau kita bilang. Jadi emang udah masuk ke semester yang fokus ke mata kuliah jurusan. Udah gitu banyak praktikumnya. Sampai itu kita bingung. Coba teman-teman lihat saya punya praktikum ada berapa gitu ya. Jadi kita kadang suka ketukar, ini hari ini praktikum yang mana gitu. Semester 6 juga seperti itu. Banyak banget praktikumnya. Oke. Terus, nah, oh ya tadi kita udah ada magang nih di semester 5 nih. Semesternya pas semester 6, 4 ya, wait, 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 wait. Semester 6, sorry, semester 6 saya ada internship satu, terus semester 7 ya, 6 dan 7, pardon. Nah, ini semester 7 sudah mulai ada mata kuliah pilihan. Nah, dari mana nih mata kuliah pilihan yang ada 3 ini? Oke, kita turun ke bawah. Nah, ini pilihan. Jadi kita bisa pilih mata kuliah ini.
Dan di seluruh Turki modelnya seperti itu. Saya udah ngecek juga di Metu, di Uluda, di Ege modelnya seperti itu, di Ege, di Dukus Eylul modelnya seperti itu. Semester 7 dan semester 8 mereka hanya satu mata kuliah umum dari departemennya, satu magang, satu mata kuliah umum univ, tiga mata kuliah pilihan dari departemennya. Kak, gimana syaratnya kita milih misalkan nih kan kita nggak tahu nih mata kuliah mana yang banyak peminatnya. Siapa tahu udah penuh kuotanya. Dari mana kita tahu itu? Nah, ya makanya misalkan kita kan dikasih waktu 3 harian untuk milih mata kuliah atau milih dosen untuk nanti kita project atau skripsi. Nah, itu sebelum mulai waktu itu, tolong nanti kita cek dulu nih mata kuliah enzimologi, misalkan kuotanya berapa. Itu ada nanti di web-web kampus masing-masing. Misalkan mata kuliah food bioteknologi, misalkan yang mau masuk pangan ya, cek ada kuotanya berapa. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman tuh bisa cepet-cepetan. Hari pertama langsung aja pilih gitu mata kuliah ini. Jangan nunggu hari ketiga, penuh pasti gitu. Nah, kayak gitu. SKS-nya lumayan tinggi juga. Semester 8 juga gitu teman-teman. Final project. Nah, mereka nggak bilang thesis kan, tapi mereka bilang final project karena emang skripsi kita segampang itu. Terus sama juga satu eh, matkul kampus yang umum, tiga matkul pilihan. Nah, pilihannya apa lagi? Nah, ini juga sama. Oke. Kak Alma kok nggak ada sih yang pakai bahasa Inggris? Kan tadi 30% bahasa Inggris. Ada, jadi saya mengambil kelas bahasa Inggris yang memang dia itu hanya satu matkul dalam satu semester, karena hanya 30%. Kadang hanya saya sendiri muridnya, kadang berdua, berlima, jadi beda-beda. Tergantung di angkatan saya itu ada berapa sih yang ngambil kelas bahasa Inggris. Ini berlaku di semua kampus di Turki. Jadi walaupun yang ngambil bahasa Inggris itu, walaupun yang ambil kelas dengan pengantar bahasa Inggris itu hanya 5, tetap dosennya mau buka kok kelas itu gitu. Jadi tuh kalian kayak murid-murid spesial. Nah, itu sampai sini semoga udah jelas contoh mata kuliah kami anak-anak ini. Oh, ini dia. Ini mata kuliah yang umum, mata kuliah umum universitas ya. Jadi emang ini kayak ginilah kurang lebih di kampus lain juga seperti ini. Kak, gimana caranya kita ngambil rekomendasi apa jurusan umum, sorry, mata kuliah umum universitas kan kita nggak tahu Kak, siapa tahu susah, siapa tahu kita nggak paham gitu. Ya tanya sama kakak kelas kalian nanti yang udah senior, Kak, mana sih rekomendasi mata kuliah umum kampus mana? Dulu saya direkomendasikan jurusan yang dia itu nyanyi, jadi kita coba nyanyi aja, walaupun suara kita nggak bagus, tapi at least kita nggak perlu mikir lah gitu ya. Kan ini kan juga di luar dari passion kita, jurusan apa matkul-matkul ini gitu. Jadi ambil aja sekedar untuk memenuhi ATC kalian atau SKS kalian. Oh, Kak Alma, maaf, berarti sebelumnya Ya, itu mata kuliah umum itu adalah mata kuliah dari jurusan lain nggak sih sebutannya? yang Ya, mana ini? ya, University Common Course List. Iya, Mata dari beberapa jurusan lain. Ada berarti yang dari anak-anak sosial humaniora kayak gitu Kak, sejarah juga. kalau kita kuliah di Turki, teman-teman, kalau kalian walaupun kalian jurusan teknik atau jurusan apapun itu, kalian bisa juga ngambil mata kuliah dari jurusan-jurusan lain ya, yang mungkin kalian punya minat dan bakat di situ. Iya, betul. Nanti ini di semester 8. Boleh lanjut ke Alma, silahkan. Oke. Nah, terus kita udah terakhir sini, Kak. Jadi kita ke career opportunity. Jadi ini saya hanya buat beberapa contoh aja ya, karena untuk tadi yang saya bilang, karena saya nggak masuk ke dalamnya anak industri, ke anak mesin, ke anak apa sipil gitu ya. Jadi kalau sebagai anak pangan, jadi teman-teman yang minat masuk ke pangan atau food science atau food technology itu jangan khawatir karena kesempatan kerjanya banyak banget. Saingannya juga banyak. Makanya jadilah nanti kita orang yang beda gitu. Oke, kayak ini saya udah ngasih contoh kalau teman-teman yang mau masuk, misalkan anak pangan mau masuk ke mau jadi PNS gitu ya, bisa ke Badan POM, Dinas Perdagangan, itu buka untuk anak-anak yang backgroundnya pangan atau teknik kimia kayak gitu. Uh, kalau company, kalau mau yang swasta banyak Indofood, Nestle, Danone, Mayora, Coca-Cola, Pizza Hut, Otsuka, Otsuka Pocari Sweat, pokoknya banyak banget. Kalau industri juga ini banyak banget. Industri itu adalah apa namanya? Ini teman-teman, industri itu adalah teknik yang peluang kerjanya itu paling luas. Kayaknya saya skip satu slide sih Kak Fadia, mohon maaf sebentar teman-teman. Tadi kita belum bahas akreditasi ya.
Oh Nah, iya. ini dia ke skip Kak Fat. Teman-teman kita balik ke sini dulu ya sebelum lanjut ke career opportunity. Sebentar. Oke, jadi tadi saya bilang kita punya kampus di Turki itu semuanya terakreditasi Bologna. Jadi Bologna ini apa sih? Jadi emang akreditasi yang dibuat sama European Union untuk apa standarisasi dan kualifikasi perguruan tinggi di Turki dari researchnya, dari model pembelajarannya, dari fasilitasnya, dari jumlah mahasiswa internasionalnya, seperti itu. Kenapa penting Bologna proses? Karena nanti kalau teman-teman udah lulus, mau jurusan teknik misalkan, mau kerjanya, saya kerja di luar aja lah, siapa tahu lebih banyak peluangnya, atau saya pengen coba yang lain gitu. Ya udah, kalian bisa kerja di negara lain, di Eropa misalkan. Nah itu kalian tuh ijazahnya diakui, jadi kalian nggak perlu penyetaraan, tapi ijazah kalian sudah diakui di seluruh Eropa, Iya. langsung diakui sebagai jurusan teknik, ya udah bisa langsung kerja kayak gitu. Terus ada lagi namanya ABET dan MUDEK. Nah, ABET ini standarisasi untuk fakultas teknik dari Amerika standarisasinya. Tapi catat ABET ini di Turki hanya ada dua univ yang megang akreditasi ABET, yaitu di Bilkent sama di Abdullah Gül University. Kalau sisanya itu mereka banyak dapat dari MUDEK. Kalau MUDEK ini sama akreditasi juga untuk fakultas teknik tapi dari European Union juga gitu. Karena kan dia lebih dekat sama Eropa ya. Jadi lebih banyak apa berhubungannya tuh sama ya Eropa. Tuh teman-teman. Jadi nanti di ijazah kalian itu ada dapat pertama logo ini EURESE untuk Bachelor Food Engineering atau Bachelor of Industrial Engineering dapat logo ini akreditasi apa untuk lulusan teknik. Kalau yang ada abetnya misalkan di Bilken dapat ini. Terus ada juga nanti di kalian tuh dapat diploma suplemen. Nah, diploma suplemen itu adalah diploma yang mewakili bahwa ijazah kalian dan transkrip kalian itu sudah setara dengan transkrip atau ijazah yang ada di Eropa. Kayak Yes. gitu. Itu ya dari informasi. Oke, kita langsung ke yang tadi career opportunity. Oke, sorry belum. Nah, ini untuk teknik komputer juga sekarang siapa sih yang nggak tahu gitu kalau kita udah di zaman startup gitu. Jadi semua teman-teman yang anak komputer yang belajar coding, JavaScript, apalagi software, apalah semua itu sangat luas. Tinggal teman-teman pilih aja mau fokusnya kemana. Kayak gitu. Sipil juga dipakai banyak tuh di bank-bank untuk ngatur apa audit bangunan, misalkan konstruksi kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Atau kalaupun misalkan nanti suatu saat kalian nggak linear kerjanya, ya at least kalian itu punya ilmu yang lebih kayak gitu teman-teman. Itu sih dari saya. eh Apa deh? Kayaknya itu aja dari saya. Karena sekarang kita bisa masuk ke sesi Q&A. Semoga udah cukup jelas. Jadi biar teman-teman kalau ada yang bertanya, kita bisa nampung banyak pertanyaan nih Kak. Oke, iya. Oke, makasih banyak ya Kak Alma ya. Boleh stop share screen dulu kali ya. Oke, siap bentar ya. Oke, udah. Teman-teman, jadi tadi eh, wah belum juga dibuka sesi Q&A-nya, ternyata udah ada yang raise hand ya, 3 orang, Masya Allah. Di kolom chat juga udah banyak juga yang bertanya ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau bertanya tadi Kak Alma udah jelasin kita tentang kuliah teknik di Turki ya seperti apa gitu. Jadi ada mata kuliah inti, mata kuliah pilihan dan bla bla bla. Jadi ini penting banget ya untuk teman-teman yang mau daftar kuliah di Turki dengan beasiswa ya. Karena kalau pakai beasiswa Turki Bersari kayak gitu kan itu kan ada LOI, Letter of Intent atau esai ya, yang untuk S1. Kalau S2 sama S3 kan ada research proposal. Di mana di esai itu kalian nanti ditanya gitu kayak kenapa kamu mau kuliah jurusan ini di Turki? Maksudnya kamu tuh tahu apa tentang jurusan tersebut kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah kuliah di Turki atau belum pernah ketemu awardee yang kuliah di Turki jurusan tersebut, pasti kalian nggak bakal tahu kayak gitu. Karena yang paham tentang kuliah teknik di Turki itu adalah awardee-nya gitu. Maksudnya adalah orang yang sudah pernah kuliah di Turki. Jadi ini penting banget untuk dituliskan di dalam esai nanti beasiswa Turki Berstari yang akan buka di bulan Januari. Sama kalau untuk S2 sampai S3 dituliskan di dalam research proposal atau proposal penelitian. Nanti kira-kira yang diteliti di Turki itu tentang apa kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di Turki dengan beasiswa Turki Berselari, jurusan apapun itu, mau jurusan teknik atau jurusan apapun itu,
penting banget kalau kalian itu punya mentor atau seseorang memang ya yang memang sudah kuliah di jurusan tersebut kayak gitu. Jadi kalian bisa tanya-tanya. Nanti itu pengalaman dari orang yang udah kuliah itu bisa ditulis di dalam esai kayak gitu. Karena kalau kalian asal tulis aja kalian pasti nggak bakal paham gitu kuliah di sana tuh seperti apa. Oke, aku udah panjang banget ngomongnya ini udah banyak yang bertanya ya. Kita mulai ya mungkin dari yang raise hand dulu ya. Teman-teman kalau bisa raise hand aja. Open cam silahkan biar Kak Alma juga bisa lihat. Kalian boleh follow Instagramnya Kak Alma ya. Tadi aku udah share ininya, apa namanya, link Instagramnya ya. Open cam boleh banget untuk menghormati ya narasumber kita hari ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kendala ya udah nggak apa-apa gitu. Suara aja. Silahkan ya Kak Hidra Muhammad, Hidra atau Haidra ya, maaf ya kalau salah. Silahkan Kak. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak. Jadi, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Ridwan. Saya merupakan mahasiswa dari Palembang yang sedang melakukan penelitian. Jadi, saya tuh apa ya? Saya sering mendengar informasi mengenai beasiswa Turki kayak gitu. Jadi saya itu termasuk salah satu orang yang ngikutin Kak Fadia sama Kak Zida dari dulu yang mulai dari Kak Fadia buka-buka YouTube, konten-konten YouTube dan lain-lain kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Kak mengenai ini. Eh, untuk bisa kuliah ke luar negeri itu kan biasanya orang-orang pasti beranggapan, kamu bisa bahasa Inggris nggak kayak gitu. Terus eh, gimana ya kak? Saya merupakan salah satu orang yang minim dalam berbahasa Inggris. Bahkan ketika memang saya pun nanti akan daftar beasiswa YTB dan saya keterima ke dalam interview, masuk ke tahap interview, saya pun akan bingung nanti bagaimana cara berkomunikasinya kak, kayak gitu. Jadi uh, terus pertanyaan saya kak uh, dari yang kakak tahu nih, kira-kira menurut kakak kriteria apa sih atau aplikasi seperti apa yang menurut kakak itu yang diinginkan atau yang dicari oleh pihak YTB kayak gitu. Terima kasih kak. Oke. Mungkin kita lanjut dulu ya. Nanti kita jawabnya, aku udah tulis pertanyaannya. Nanti kita jawabnya langsung aja serentak. Biar ini, soalnya banyak yang raise hand juga ya. Silahkan Kak Fitriani ya. Kak Fitriani H. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Kak Fadia sama kamu saya izin bertanya. Kak. Jadi gini Kak, cerita-cerita dulu ya. Saya ini salah satu yang tahun kemarin itu ikut beasiswa YTB juga. Cuma qadarullah mungkin belum rezekinya. Nah, tahun ini saya juga masih pengen berusaha dulu gitu loh Kak. Nah, tapi kan posisinya saya ini mau daftar S1 nih. Nah, terus saya gap year kan karena memang eh, apa namanya tuh ada sesuatu yang nggak bisa bikin saya kuliah di dalam negeri dulu gitu loh Kak. Nah, tapi alhamdulillahnya tuh kan saya sekarang ada kegiatan. Nah, pertanyaannya kira-kira berapa persen kemungkinan eh, diterima beasiswa YTB buat orang-orang yang gap year gitu loh Kak. Sedangkan gap year-nya ini ya dia masih mau daftar S1 dulu gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Fitriani. Kita tampung dulu ya. Kemudian kita lanjut Kak Chandra ya, silahkan. Halo Kak Chandra. Ya, maaf Kak. Oh ya, silahkan. Ya, sebelumnya selamat malam. Perkenalkan nama saya Sandra dari Tangerang. Terima kasih atas kesempatan apa untuk Zoom meeting kali ini. Saya mau tanya nih Kak, kan untuk berkas tuh saya udah cari tahu ya research itu Hmm. harus diterjemahin atau bisa pakai berkas asli atau apa aja tuh Kak yang diterjemahin untuk pendaftaran Turkish Dictionary. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke, iya, sama-sama. Kemudian kita lanjut ya Kak APS ya, namanya maaf. Silahkan. Halo Kak Fadia, Assalamualaikum Kak Alma. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Kak, nggak bisa open cam. Gak apa-apa Kak, silahkan. Nah, jadi saya mau nanya nih Kak,
Kan saya lulus 2016 ya. Oh ya, perkenalkan Kak, nama saya Sisilia. Jadi saya menanyakan saya lulus SMA 2016 Kak, tapi saya kerja dulu 2 tahun, terus 2018 saya kuliah jurusan teknik fisika, terus udah lulus di 2022. Alhamdulillah lulusnya tepat waktu sih Kak, 4 tahun walaupun sambil kerja. Terus saya niatnya pengen nyari beasiswa gitu, biar kan ada yang biayain terus nggak usah sambil kerja juga kan. Tapi yang saya jadi pertanyaannya itu, Kau turun. dengan background yang kampus swasta itu kira-kira ada kemungkinan lulus nggak ya? Terus tadi juga pas di slide-nya Kak Alma kayaknya nggak ada jurusan teknik fisika ya Kak ya. Itu aja sih Kak yang mau saya tanyain, makasih. Ya, iya, sama-sama Kak Sislia ya kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut Kak. ya. Rodia, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Rodia. Jadi di sini saya ingin bertanya kalau sekarang ini kan saya sedang kuliah S1 di Indonesia. Itu jurusannya kebetulan teknologi pangan kayak gitu. Jadi sama dengan kayak Kak Alma gitu. Cuman mungkin tapi saya memang di sini itu teknologi pangan itu jatuhnya di Fakultas Pertanian kayak gitu. Jadi memang di sini lebih banyak belajarnya itu tentang diversifikasi pangan lokal kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu saya kan sudah apa ya namanya sudah nyicil untuk bikin proposal research buat S2 nanti. Nah, itu tuh tentang hidrolik enzimatik kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk dari saran Kak Alma sendiri, apakah ini tuh selinear sekali dengan food engineering untuk nanti saya apply di YTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak Rodia, hidrolik apa tadi? Aku nggak Hidrolik enzimatik. enzimat. Hidrolik enzimatik ya. Pasti Kak Alma lebih paham, aku nggak paham soalnya. Oke, dulu ya ke Kak, gimana nih? What 3173 Bella. Kak Bella ya. Bismillah. Assalamualaikum Kak, kedengeran nggak? Kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan wabarakatuh. ya Kak, ini off cam saya lagi baik. Ya Kak, Bismillah izin bertanya. Kan emang aku juga ada rencana buat S2 ke YTB. Cuman eh ada beberapa hal yang kayak aku mundur lagi gitu ya Kak. Ini cerita dulu sebentar. Yang pertama karena waktu itu kan sempat Kak Fadiyah, aku juga bertanya sama Kak Fadiyah kalau misalkan di aku jurusan S1-nya bahasa Inggris dan tidak ada gitu kan linear yang S2 di sana bahasa Inggris bisa sih cuman education. Terus yang kedua karena aku sudah berkeluarga gitu ya Kak. Dan katanya kan kalau misalkan udah lulus gitu ya yang ditanggung cuman ULD-nya aja sedangkan suami atau anak tuh nggak ditanggung. Nah itu kalau dari Kak Fadia sama Kak Alma, bagaimana sih gitu ya kalau misalkan mereka yang jadi URD yang bawa keluarga gitu kehidupannya tuh mencukupi enggak gitu kan ya di sana tuh terus juga apa namanya ya kayak nyari asramanya segala macam itu dimudahin enggak gitu tuh Kak intinya mah. Nah, makasih Kak. Iya, sama Kak Bella, maaf. Tadi jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. Pertanyaannya apa ya yang terkait jurusan pendidikan bahasa Inggris? Iya, maksudnya mungkinkankah Kak aku nih biar aku nih bisa ikut ke beasiswa YTB tersebut gitu kan aku kendalanya yang pertama tadi ya beasiswa S1 S1-nya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris kan kalau kurang susah apa agak susah gitu ya buat masuk ke education terus bisa cuman ya mungkin ada bisa diakalin lah kata Kak Fadiyah juga kan terus yang kedua faktor kedua ya karena berkeluarga juga gitu kan itu kalau menurut Kak Fadia memungkinkan nggak gitu ya buat masuk ke YTB ini gitu ya terus yang pertanyaan yang kedua bagaimana sih mereka yang ORD yang bawa keluarga juga gitu tuh sulitkah untuk kayak kehidupannya atau gimana gitu Kak gitu. Kasih Kak. Kita lanjut ke Kak Vina, Kak Sander, Kak Hilma, sama terakhir Kak Dias ya untuk yang resen. Habis itu kita jawab dulu ya. Udah terlalu banyak ini. Selanjutnya Kak Vina silahkan. Baik Kak, terima kasih Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan saya. Baiklah, langsung saja ke poin pertanyaan. Nah, pertanyaan saya itu, apakah ada jurusan manajemen pendidikan untuk S3? Dan juga pertanyaan keduanya, apa bisa kita ambil S2 kembali pakai YTB kalau sudah selesai S2 di dalam negeri? Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Vina. Selanjutnya Kak Sander. Silahkan Kak Sander. Nggak ada ya. Kita lanjut ya Kak Hilma Zakiatusi, silahkan. Oh itu Kak Sander udah ada. Yes, Halo, ada suaranya nggak kak? ada jelas. Ah, ya. Saya matiin kameranya kak. Iya, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kebetulan kak, saya kan lulusan tahun 2017 nih kak. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. kira-kira kalau misalkan saya riset sih beberapa negara sebelum saya tahu untuk Turki ya kak. Istanbul, sorry. Nah, kemarin saya coba kayak Australia, terus Jerman, Holland. Dari tiga negara tersebut itu agak susah untuk saya masuk karena di pendidikan. Nah, kebetulan saya cuma lulusan dari SMK swasta. Nah, maksud saya, apakah bisa lewat lewat kakak apa namanya lewat jalur apa sih kan namanya? Beasiswa Turki. Iya, beasiswa. Kalau hanya lulusan SMK, sedangkan kemarin tuh kayak Australia, Holland sama Belanda itu impossible minimal tuh mereka D3 gitu loh, Kak. Oke. Oh ya. Makasih Kak untuk waktunya. Sama-sama. Selanjutnya Kak Hilma, kemudian Kak Dias ya terakhir. Silahkan Kak Hilma. eh oke, Salam kenal. Aku Hilma. Jadi aku di tahun 2023 kemarin udah daftar beasiswa YTB, ambil jurusan sejarah. Terus aku kan nggak lolos ya, kodarullahnya nggak lolos di tahun sekarang. Terus aku nyoba gap year, tapi pas udah gap year tuh jadi gimana ya? Jadi bingung sama jurusan, soalnya kan yang kemarin aku daftar jurusan sejarah. Pas udah gap year jadi ini teh harus nurutin minat aku atau harus nurutin pengalaman aku, soalnya pengalaman aku di gap year nggak menunjukkan nggak menonjolkan ke sejarah, malahan ke jurusan yang lain gini. Jadi mau tanya, jadi ini teh kalau pendapat Kak Padia sama Kak Alma, kita milih jurusan harus nurutin minat kita atau harus nurutin apa sih pengalaman kalau Untuk untuk basic TB? untuk daftar S1 ya. Iya, S1. Oke, iya. Makasih. Sama-sama. Oke, Kak Dias nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Fadia dan juga Kak Alma. Terima kasih sebelumnya udah ngasih saya kesempatan buat nanya. Jadi permasalahan saya buat daftar YTB ini saat ini sih berada di CV ya Kak. Nah, untuk CV itu menurut Kak Fadia dan juga Alma, sebaiknya itu desainnya kayak gimana ya? Ini kan memang harus support ATS ya, maksudnya sistem ATS itu benar-benar ditekankan di sini. Cuman desain yang bagus itu yang gimana Kak? Apakah hanya ketik di Word aja atau kita cari template? Mending gimana Kak? Itu aja sih Kak. Oke, Makasih Kak. sama-sama. Oke, mungkin satu lagi terakhir nih ya. Udah resen Kak Roshida, silahkan sebelum kita jawab. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Kak mau cerita sedikit, aku itu lulusan S1 swasta di Indonesia, jurusannya hukum. Nah, rencananya kan YTB mau buka katanya Januari tahun depan ya. Ya. Eh, bisa nggak sih jurusan yang kita masuk untuk S2 nanti itu nggak linear? Apa emang harus linear? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita jawab dulu ya satu-satu. Ini udah banyak. Mungkin kita jawab dari
dari yang paling awal ya, aku sama Kak Alma jawab ya. Nanti ada yang aku jawab, ada yang Kak Alma jawab, atau kita dua-dua jawab ya, biar nggak terlalu lama ya. Kita langsung to the point. Mungkin pertanyaan pertama dari Kak Hidra ya, Hidra atau Hydra maaf ya. Beasis kan kita kalau mau daftar beasiswa luar negeri itu harus bisa bahasa Inggris gitu katanya gitu. Itu bener apa enggak ya? Mungkin dimulai dari aku jawab dulu. Nanti kalau Kak Alma mau tambahin silahkan banget gitu ya. Ya, jadi untuk pengalaman dari aku sendiri ya teman-temannya, nanti Kak Alma juga bisa jelasin apakah beliau lancar banget bahasa Inggrisnya atau gimana kayak gitu ya. Nah, tapi untuk beasiswa luar negeri, jadi di dunia ini kan banyak ya negara ya teman-teman ya. Jadi jangan mentang-mentang luar negeri, semua negara di dunia itu pakai bahasa Inggris kita pikirnya kayak gitu. Jadi di luar negeri itu ada juga negara yang non speaking English countries gitu. Jadi negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya gitu. Kayak kita contohnya di Indonesia, kita kan kalau orang luar bilang kita juga orang luar negeri gitu, kita juga bule gitu. Kayak kita Indonesia juga pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris ya. Suara aku masih jelas ya? Halo? Jelas, Kak. Terus, Jelas. Kak, iya. Jadi negara di dunia ini tuh ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang nggak pakai bahasa Inggris juga kayak gitu. Jadi negara-negara yang berbahasa Inggris tuh antara lainnya kayak negara Eropa juga nggak semuanya pakai bahasa Inggris sebenarnya kan. Nah jadi kalau kita merujuk ke Turki gitu, nah Turki itu bahasa ibunya tuh bahasa Turki ya, bukan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi tadi Kak Alma udah jelaskan juga 70% mata kuliahnya tuh semuanya pakai Turkish gitu. Nah, kalau aku sendiri aku kuliahnya 100% Turkish, 100% pakai bahasa Turki kayak gitu. Jadi kayak kalau orang bilang kenapa kok kamu mau kuliah di luar negeri emang kamu bisa bahasa Inggris gitu. Jadi jawabannya adalah tergantung negara mana yang ingin kamu tuju. Kalau kamu memang mau kuliahnya di UK, di Inggris, di London atau di Amerika kayak gitu yang memang pakai bahasa Inggris ya kamu wajib bisa bahasa Inggris. Tapi kalau kamu kuliahnya kayak di Turki yang memang bahasa ibunya bahasa Turki, ya kenapa kamu harus bisa bahasa Inggris kayak gitu ya. Sebenarnya sederhananya seperti itu karena percakapan sama kuliahnya itu memang pakai bahasa Turki sebagian besarnya kayak gitu. Nah, tapi kan kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana dong nanti daftar beasiswanya kayak gitu kan. Nah, kalau beasiswa Turki Burslari sendiri dia tuh tahapnya ada dua ya, berkas sama wawancara. Nah, berkas itu kalian tinggal masukin berkas aja kayak gitu. Nah, kemudian nanti apa namanya ada esai. Esainya itu kita sarankan tulisnya pakai bahasa Inggris. Cuman kan kalau gimana kalau aku nggak bisa bahasa Inggris kan, tapi kan bisa sewa orang untuk terjemahkan gitu kan, pakai jasa orang atau pakai aplikasi-aplikasi lain kayak gitu. Nah, kalau untuk interviewnya nanti update dari yang tahun lalu ya, yang orang-orang yang interview tahun lalu beasiswa Turki Burslari tahun lalu di Indonesia ada penerjemahnya. Jadi teman-teman kalau interview pakai bahasa Indonesia nanti ada yang terjemahkan. Cuman tahun aku nggak ada penerjemah ya, nggak tahu nanti kalau tahun ke Alma. Jadi baru tahun lalu itu ada penerjemah, tapi aku nggak jamin di tahun 2024 nanti ada penerjemah atau enggak kayak gitu untuk beasiswa Turki Burslari. Jadi mungkin kalau misalkan kalian belum bisa bahasa Inggris mungkin bisa belajar, cuman kayak nggak harus yang pinter banget atau gimana kayak gitu. Cuman kalau misalkan negaranya kayak Turki itu kan kita wajib kursus bahasa Turki selama 1 tahun kan. Ya kan ke Alma kita tomer dulu kan. Jadi yang diwajibkan tuh kamu bisa bahasa Turki, bukan bisa bahasa Inggris gitu. Bahkan award-award YTB dari negara lain juga tanya nih ke Alma di asrama. Kita banyak banget anak-anak bule YTB, anak-anak bule yang lulus YTB yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Mereka juga Iya, bawa betul. pakai penerjemah ya kayak gitu. Itu kemudian kalau kriteria yang diinginkan beasiswa YTB itu sebenarnya teman-teman berkasnya harus jadi kan sistemnya sistem gugur ya Kak Alma ya. Jadi Kak Alma juga kemarin sama sistemnya sistem gugur. Kalau kalian nggak lulus berkas, kalian nggak bakal bisa lulus ke wawancara. Nah, gimana caranya biar lulus wawancara? Ya lulus berkas gitu. Nah, tapi kan lulus berkas itu ada ribuan, ratusan ribu orang yang daftar gitu. Jadi berkas kalian harus all out, harus paling standing gitu. Kayak harus paling stand out di antara semua orang gitu yang lain gitu. Jadi biar kalian bisa kepilih ke wawancara. Nah, gimana caranya biar berkasnya stand out atau berbeda sama yang lain? Pastinya kalian harus berbeda juga. Misalkan nih, kalian mau daftar beasiswa jurusan teknik kayak gitu. Nah, mungkin orang lain kayak nggak tahu teknik di Turki itu kayak gimana, asal tulis aja esainya kayak gitu kan. Nah, tapi untuk teman-teman yang memang sudah mungkin dapat ilmu dari Kak Alma tadi atau mungkin lanjut lagi nanti kelas mentoring tentang teknik di Turki, nanti kalian bisa tulis esainya itu pasti beda karena kalian udah punya pengetahuan dasarnya. Karena kalian udah berguru sama orang yang udah lulus teknik gitu di Turki. Katakanlah seperti itu kayak gitu. Jadi kayak berkasnya harus benar-benar all out berbeda kayak gitu. Jadi kalau semua orang sama aja, ya kalau kamu sama aja sama orang yang lain, kamu nggak bakal dipilih gitu ke apa namanya ke
wawancara beasiswa Turki. Dan satu lagi juga ya, beasiswa Turki itu biasanya sangat mengagung-agungkan orang yang bisa bahasa Turki gitu sebelumnya. Iya nggak Kak Alma? Mungkin Kak Alma bisa lanjut. Ya, ini relate banget tadi ceritanya Kak ya sama pengalaman aku. Jadi waktu aku interview, itu aku diinterview sama 3 orang. Duanya itu orang Turki, mungkin bagian dari YTB, satunya adalah psikolog. Jadi waktu aku masuk, yang pertama aku ucap, waktu aku buka pintu ruang interview adalah merhaba. Setelah itu semua langsung senyum. Jadi kayak, hah, ini apa ini pakai bahasa Turki mungkin gitu ya dalam pikiran mereka. Pas aku duduk, aku udah ngomong pardon, aku bilang merhaba lagi kayak gitu. Terus udah selesai interview, kayak gitu. Jadi yang buat impresi yang bagus di awal, maksudnya aku sengaja kayak gitu gitu. Jadi biar dari awal mereka udah impress ke aku, wah nih anak udah nyoba belajar nih bahasa kami kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua bener juga kata Kak Fadia. Jadi waktu itu saya juga pernah ngecek esai atau LOI teman-teman yang mau daftar apa pilih YTB itu sama banget. Maksudnya alasan basic lah gitu ya kita tahu. Padahal YTB itu mintanya yang outstanding. Jadi yang teman-teman tuh emang nulisnya itu ya oke, kalau kamu mau pilih jurusan sosial misalkan HI ya tulis nanti HI itu akan seperti apa mungkin antara Turki kayak kalau misalkan saya pilih pangan dulu apa nih alasan saya kenapa gitu misalkan rencana kamu untuk pangan di negaramu dan pangan di negeri kami gitu di Turki ada inovasi nggak atau ada plan nih belum kuat nih alasan dia nih untuk milih ke Turki kayak gitu itu benar sih kata kalian Iya, iya. gitu Jadi kan. itu ya teman-teman. Jadi intinya gimana pun cara kalian terserah kalian mau pakai mentor atau kalian mau cari sendiri informasinya atau gimana. Yang penting ingat aja kalau mau lulus berkas ya berarti berkasnya harus beda sama orang-orang lain ratusan ribu orang lain yang daftar. Kalau orang lain emang nggak paham tentang kayak kuliah di Turki itu seperti apa. Misalnya kayak pokoknya kalian tuh harus kalau saran dari aku ya harus ada mentor yang memang mirip gitu jurusan sama kalian. Misalnya kalian mau teknik ya tanya mentornya yang orang teknik. Kalau kalian mau pendidikan tanya mentornya yang orang pendidikan kayak gitu atau yang paham tentang itu kayak gitu. Jadi biar berkasnya itu beda gitu sama ratusan ribu orang yang lainnya. Karena kalian berjuang tuh sama orang-orang yang lain kayak gitu. Jadi atau kalau kalian bisa bahasa Turki itu bahkan nilai plus banget ya. Jadi memang Betul. kalau kalian kuliah di Turki kan bukan disuruh kursus bahasa Inggris kan, yang disuruh kursus bahasa Turki setahun lagi di Turki yaitu Tomer kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar bahasa Turki, ikutan kursusan bahasa Turki kayak gitu tuh malah lebih nilai plus lagi kayak gitu ya. Kalian mungkin kalau misalnya mau belajar bahasa Turki langsung sama Kak Alma gitu. Aku nggak bakal ngajar bahasa Turki karena Kak Alma memang lebih bagus gitu bahasa Turki ya daripada aku karena beliau memang udah apa namanya mentoring anak-anak yang apa namanya yang mau belajar bahasa Turki sudah bertahun-tahun gitu. Jadi nanti kalau mau belajar bahasa Turki bisa nanti langsung ke Kak Alma ya kayak gitu ya. Dan itu merupakan nilai plus. Mungkin kalian pikir kayak ya ngapain belajar bahasa Turki nanti di sana juga belajar. Tapi itu kayak syarat untuk kalian lulus ke beasiswa Turkinya kayak gitu. Maksudnya kayak apa ya? Jadi Eh kayak bekal ya, sebelum itu Turki kayak gitu. Jadi ini kayak bisa jadi di antara ratusan ribu orang yang belum bisa bahasa Turki kalian udah bisa duluan tuh itu udah sangat-sangat bagus seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya, ini pertanyaan dari Kak Fitriani, kalau gap year itu berapa persen orang-orang yang diterima gap year? Jadi untuk teman-teman ya, mungkin yang belum tahu gap year, jadi gap year itu ketika kalian misalnya habis lulus SMA, nggak langsung kuliah S1 gitu. Atau kalian habis kuliah S1, nggak langsung kuliah S2 kayak gitu. Itu namanya gap year kayak gitu ya. Nah jadi untuk orang-orang yang gap year itu berapa persen diterimanya? Jadi kayak nggak ada persen-persenan kayak gitu, nggak ada, YTB nggak pernah buat data seperti itu ya. Jadi kita nggak tahu, tapi setahu aku gap year itu boleh banget selama kamu itu belum melewati batas usia maksimal ya. Jadi untuk S1 itu tadi banyak yang tanya di kolom chat ya. Batas usianya berapa ya? Jadi S1 itu maksimal 21 tahun, S2 maksimal 30 tahun, S3 maksimal 35 tahun. Jadi kalau mau gap year atau enggak terserah, yang penting usianya itu belum melewati usia tersebut gitu ya. Gitu ya Kak Alma ya, sama teman-teman yang lain juga gitu. Kemudian ini ya Kak Alma aku jawabin cepet-cepet aja ya biar nanti kalau yang pertanyaan tentang teknik Kak Alma bisa langsung jawab ya. Kemudian untuk ini banyak banget yang tanya udah 1000 juta kali yang tanya. Untuk berkas itu wajib diterjemahin nggak?
Nah, kalau berkas itu tidak wajib diterjemahkan ke penerjemah tersumpah, kecuali kamu mau daftar S3. Kalau kamu mau daftar S3, ijazah sama transkrip nilaimu tuh wajib diterjemahkan ke penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris atau bahasa Turki. Tapi kalau mau daftar S1, S2 itu nggak wajib sama sekali. Kalau mau kalian terjemahkan silahkan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kita tanya nih ke Alma nih, kemarin daftarnya diterjemahkan ke penerjemah tersumpah nggak? Berkas-berkas? Enggak. Enggak. Jadi untuk berkas di aplikasi enggak. Jadi gini, waktu saya daftar berkas yang kita submit ke aplikasi itu saya nggak pakai penerjemah tersumpah. Jadi saya pakai terjemahan sendiri dikoreksi sama guru bahasa Inggris saya. Nilai juga saya langsung minta ke sekolah sih. Nah, tapi setelah saya mau berangkat ke Turki itu baru saya pakai penerjemah tersumpah. Maksudnya in case kita nggak tahu apa yang terjadi di Turki nanti, mungkin mereka butuh yang cap basah apa gitu ya, legalisasi atau apa. Jadi saya pakai penerjemah tersumpahnya setelah saya lulus interview. Jadi udah lulus berkas, lulus interview mau berangkat, nah itu subjek terjemah tersumpah gitu. Iya. Nah tapi untuk tahun-tahun sekarang itu mereka harus butuh apostille. Jadi untuk dapat apostille itu harus ada cap ini notaris sama apa penerjemah tersumpah. Itu sih yang saya tahu dari 3 tahun terakhir kalau nggak salah. Iya, benar kayak gitu ya. Mhm. Jadi memang disesuaikan aja sama jenjang kalian, sama jurusan kalian juga. Itu apostelnya tunggu ini nggak Kak Alma? Tunggu udah lulus jadi award di beasiswanya atau pas daftar? Tunggu udah lulus udah mau berangkat. Iya. Nah, jadi itu teman-teman pas daftar ini memang nggak, aku juga pribadi nggak penerjemah tersumpah sama sekali. Aku kemarin daftar S2 nggak penerjemah tersumpah sama sekali. Tapi memang pas kita udah lulus, memang itu diperlukan gitu untuk kita nanti berkas di sana penerjemah tersumpahnya. Kalau kita lulus beasiswanya. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sislia ya. Kalau untuk yang dari kampus swasta itu bisa lulus apa enggak gitu ya. Aku dari kampus swasta. Aku lulus beasiswa S2 Turki gitu. Jadi nggak masalah kamu mau swasta, mau publik, apa sih publik tuh? Ini negeri gitu ya. Negeri. Nggak masalah sama sekali gitu. Boleh-boleh banget kayak gitu. Kemudian ini Kak Alma tadi ada jurusan teknik fisika itu ada nggak? Ada. Jadi tadi kenapa saya nggak mention di situ karena ternyata itu banyaknya emang untuk anak S2. Jadi langsung ke institut kampusnya. Itu tadi ada 5 kampus yang ada jurusan teknik fisika untuk S2. Itu ada Istanbul University, harus cek lagi ntar. Istanbul University, terus ada HCTEP University. Bentar ya, tadi saya screenshot, sorry Kak. Bentar ya. Bapak nggak apa-apa. Intinya ada ya teknik fisika Mm-mm. juga. Ya, ada di 5 kampus ya. Nanti teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa tanya-tanya saya langsung nanti kalau yang mau join kursusnya Kak Fadia. Oke, Iya. ntar saya kasih tahu ya. Nanti Intinya ada di 5 kampus. pokoknya untuk yang mau kuliah jurusan teknik apapun itu kalian bisa banget join di kelas mentoring bareng ke Alma ya. Atau yang memang mau kursus bahasa Turki yang dasar dulu ya biar kalian ada bekal dulu biar bisa impress orang yang baca berkas kalian, yang meriksa berkas kalian nanti atau wawancara nanti kalian bisa langsung mentoringnya bareng ke Alma ya. Nanti kalian bisa chat admin WhatsApp ya di link bio Instagram aku juga ada seperti itu ya. Tuh. Kemudian ini juga dari Kak Rodiah ya, ini juga pertanyaan tentang jurusan. Kak Rodiah tuh jurusan teknologi pangan, kemudian lagi bikin research proposal tentang hidrolik enzimatik. Kira-kira itu nyambung nggak Kak Alma? Oke, nyambung banget. Nyambung banget itu malah lebih ke pangan daripada ke mesin. Hidroliknya masuk ke mesin, tapi semua itu masuk ke pangan. Pembahasan kamu pasti tentang enzimatik dalam kandungan pangan kan? Harusnya seperti itu. Jadi masuk. Ya, jadi untuk Kak Rodiah ya masuk ya kalau mau konsultasi lebih lanjut lagi boleh sama Kak Alma. Jadi nanti bakal dijelasin hidrolik enzimatik mungkin di Turki itu seperti apa penerapannya ya. Boleh langsung di join kelas mentoringnya. Kemudian ini dari Kak Bella. Nah, ini untuk teman-teman ya, informasi dulu ini karena pertanyaan Kak Bella juga relate ya. Jadi di YTB itu ada semua jurusan kecuali jurusan bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi untuk bahasa asingnya itu cuman bahasa Turki doang kayak gitu. Kenapa kayak gitu ya? Karena mereka kalian nggak tahu orang Turki itu sangat nasionalis luar biasa kayak gitu sampai-sampai jurusan di beasiswa Turki yang harusnya semua ada tuh mereka nggak ada jurusan bahasa Arab atau bahasa Inggris jadi harus bahasa mereka bahasa Turki makanya tadi kita bilang berulang-ulang berkali-kali kalau kalian bisa bahasa Turki duluan pasti itu akan membuat mereka tuh amazed atau impressed kayak gitu karena mereka sangat menghargai orang yang bisa bahasa Turki karena mereka menjunjung tinggi bahasa mereka tuh dibanding yang manapun termasuk di YTB ini mereka nggak menyediakan yang jurusan bahasa Inggris atau bahasa Arab harus jurusan bahasa Turki aja seperti itu. Nah,
Untuk yang jurusan pendidikan bahasa Inggris S1-nya mungkin nggak untuk daftar beasiswa YTB pertanyaannya ya. Mungkin ya Kak ya, jadi nanti linearnya ke bahasa Turki atau ke pendidikan kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti Kak Bella atau teman-teman lain mau daftar dari jurusan bahasa Inggris atau bahasa Arab mau daftar ke jurusan pendidikan, itu nanti ada caranya tapi bisa kita akalin, tapi nanti aku bakal share-nya di kelas tutorial ya. Jadi untuk teman-teman mau join kelas mentoring di kelas tutorial pendaftarannya di situ bakal aku share karena panjang cara jelasinnya seperti itu. Jadi bisa daftar jurusan bahasa Turki atau pendidikan seperti itu. Kemudian untuk yang punya keluarga ya. Nah, jadi yang mau bawa keluarganya di Turki boleh banget, atau yang mau menikah pada saat lagi kuliah, sebelum kuliah atau apa kuliah di Turki, itu beasiswa YTB nggak ngelarang sama sekali. Mau kalian S1, S2, S3 itu boleh banget, tapi keluarga nggak ditanggung gitu. Jadi kalian yang ditanggung cuman yang daftar yang dapat beasiswanya aja ya Kak Alma ya. Kemudian nanti gimana gitu hidupnya di sana kalau nggak ditanggung. Berarti kalau teman-teman kita ya Kak Alma ya, mereka biasanya pasangannya itu ya bisa kerja part time kayak gitu. Jadi kita boleh kerja part time kayak gitu di restoran atau di mana. Di sana juga banyak restoran Indonesia, toko Indonesia itu biasanya kerjanya sama orang Indonesia kayak gitu, atau kerja sama orang Turki juga boleh jadi part time mentor atau apa ya, mentor bahasa Inggris kayak gitu ya. Kak Alma ini Mm-mm. mentor. Ini apa namanya, untuk yang udah berkeluarga itu nanti mereka nggak mungkin ditempatin di asrama. Jadi kalau emang mereka mau niat membawa keluarga gitu, nggak mungkin di asrama. Nanti tinggal bilang, maksudnya kayak minta aja ITB untuk apa namanya, ngasih uang gitu. Misalnya kayak ada uang pengganti, kamu nggak di asrama, tapi kamu akan di apartemen gitu. Nanti ada ditanggung ITB kayak gitu. Itu aja sih, tanggung tempat tinggal gitu. Nanti ya yang S2 sama S3 atau yang sudah belum Hmm. bisa tinggal di apartemen. Kira-kira Mm-mm. kerja part time aja apa aja Kak yang ada di Turki? Kak Alma Oh, banyak banget. nih suka kerja part time. Iya, saya kuliah sambilan anak kerja part time. Jadi waktu itu saya ngajar bahasa Inggris untuk jenjang SD, SMP, SMA itu pertama. Terus yang kedua bisa juga kerja part time ngejagain toko. Kalau teman-teman dapatnya di kota-kota wisata kayak Istanbul kayak gitu, untuk ngejaga toko-toko souvenir kayak gitu. Terus bisa juga jadi babysitter untuk anak-anak bayi. Terus bisa juga teman-teman kerja part time di cafe jadi waitress atau cuci piring. Jangan malu karena itu emang kerjaan, maksudnya kayak kita yang part-time mahasiswa itu banyak banget kayak gitu kerjanya. Itu sih teman-teman, guru ngaji juga ada yang guru ngaji anak-anak dosennya sendiri kayak gitu, banyak banget. Itu sih dari saya. Jadi udah biasa ya untuk mahasiswa asing gitu ya. Mahasiswa Indonesia juga mau kamu dapat beasiswa atau mandiri gitu. Kalau emang butuh duit dan mau kerja silahkan kerja part time gitu. Itu boleh juga, sama pasangannya juga boleh kayak gitu. Nah, kemudian tapi kalau pasangan mau kerja part time ya harus bisa bahasa Turki sih biasanya kayak gitu. Jadi harus belajar bahasa Turki juga seperti itu. Kemudian mana ini? Nah, dari Kak Vina ya, untuk S3 ada nggak jurusan manajemen pendidikan? Ada ya Kak Vina ya, ke manajemen pendidikan, teknologi pendidikan, dan pendidikan-pendidikan apapun itu ada ya. Kemudian boleh nggak ambil S2 lagi kalau udah pernah S2? Aku nggak tahu nih, aku belum pernah ketemu orang yang ambil S2 lagi ketika dia sudah S2. Kak Alma ada nggak? Boleh gini, kalau misalkan belum, maksudnya belum ada sih yang aku kenal, tapi sebenarnya boleh. Cuma alasannya gini, kalau kita dari logically, maksudnya kayak alasan ambil S2 lagi apa? Karena kan itu lumayan membuang waktu. Maksudnya kayak kan kita udah dapat ilmu S2 nih, kecuali yang mau ngambil ilmu lain gitu, karena memang mendalami ilmu itu ya oke, bisa kok, bisa banget. Cuma kalau misalkan mau ambil yang selinear lagi, ya kenapa gitu? Kenapa nggak langsung yang S3 aja gitu? Kan lumayan waktunya nih, karena kita harus belajar bahasa Turki lagi setahun, kelas lagi 2 tahun, jadi 3 tahun, belum tentu lulusnya 3 tahun, bisa jadi ekstensi 4 tahun, kan lumayan banget gitu waktunya. Itu sih kalau Benar-benar. dari saya sendiri. Mungkin harus kuat gitu alasannya. Karena kan ini kan beasiswa kan. Nanti orang bilang, kamu sudah S2, kenapa S2 lagi gitu. Mungkin kayak istilah kata kasarnya kayak buang-buang duit negara Turki mungkin kayak gitu ya. Jadi lebih baik kalau S2 ya S3 itu gitu. Lebih baik itu kalau emang mau karirnya di akademi sebagai akademisi gitu, lanjut aja tiga gitu Iya. langsung. Oke. Kemudian dari Kak Sander ini ada lulusan SMK swasta bisa daftar YTB, bisa lulus YTB nggak? Ya jadi teman-teman ini banyak juga yang tanya ya. Jadi mau kalian lulusan SMK, SMA, pesantren atau apapun itu, selama kalian punya ijazah yang setara dengan sekolah menengah atas ya kalau di Indonesia, kalian bisa daftar gitu. Karena memang untuk beasiswa Turki ini dari jenjang bisa daftar jenjang S1, S2 ataupun S3 gitu. Dan dia nggak
nggak beda-bedain mau kalian datang dari sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah internasional, sekolah apapun itu, kampus negeri, kampus swasta itu boleh banget gitu. Jadi bisa dicoba ya juga untuk lulusan SMK gitu. Yang Kemudian belum bisa yang paket C sih Kak Fadia, yang belum bisa karena aturan di Turki belum bisa untuk daftar paket C. benar, kalau paket C nggak bisa, cuman kalau kayak ijazahnya dari sekolah ya, SMA atau SMK bisa, boleh Bisa, banget. betul. Kemudian ada dari Kak Hilma ya. Kak Hilma dulu pernah daftar YTB jurusan sejarah, kemudian gap year, terus bingung lagi sama jurusan. Nah, kira-kira ini S1 ya Kak Alma ya, karena kemarin Kak Alma juga daftar S1, mungkin bisa bantu jawab. Nah, kira-kira itu kalau misalkan mau ambil jurusan tuh, apa harus nurutin minat, atau harus nurutin pengalamannya aja gitu? Boleh dibantu jawab Kak Alma? Pengalaman, maksudnya pengalaman gimana ya? Emang selama gap year, maksudnya udah apa aja gitu. Kalau saran saya sesuai minat kamu sih. Jadi kayak emang rencana kamu tuh mau jadi apa, maksudnya mau kerja di sektor apa. Nah itu yang harus kamu dapetin ilmunya gitu. Itu saran saya satu itu sih. Soalnya kalau misalkan sesuai pengalaman, contoh nih misalkan saya lulusnya tahun 2019, terus saya gap year sampai tahun 2021. Selama 2 tahun itu pengalaman kerja, misalkan saya pinginnya jurusan HI, tapi pengalaman kerja saya di IT. Oke, kalau emang kamu pengalaman kerjanya IT, ternyata kamu enjoy di IT, kenapa nggak ambil IT aja gitu? Karena kamu udah dapat ilmunya, udah coba bekerja di IT, ya dalamin aja itu IT. Tapi tiba-tiba kamu pingin HI, terusnya kamu mau jadi apa? Diplomat kah? Atau apa? Itu harus dipikirin. Iya, Gitu. emang biasa galau sih anak S1 mau ambil jurusan apa. Karena kalau yang Iya, betul. boleh daftar semua jurusan soalnya. Jadi mungkin kalian bisa ikut psikotes atau minat dan bakat atau apa. Atau pikir aja kalian tuh ke depannya tuh pengen jadi apa gitu. Pengen jadi ahli di ilmu sejarah atau apa kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung nih, tapi kalau YTB sih ya, maksudnya dia sih sebenarnya nggak peduli kita mau jadi apa ya. Maksudnya kalau dalam segi berkas, dia tuh pedulinya, misalnya kamu mau daftar jurusan sejarah, kamu paham nggak nanti sejarah di Turki itu belajarnya tentang apa kayak gitu. Misalnya kamu mau daftar jurusan teknik, karena nanti tuh untuk S1, S2, S3 ya ada LOI. Nah, LOI itu kayak esai kayak gitu kan. Nanti dia tanya, apa yang kamu ketahui tentang jurusan yang ingin kamu tuju kayak gitu. Yang maksudnya tentang jurusan yang ingin kamu tuju tuh di Turkinya gitu. Jadi kamu tahu apa? Misalnya kamu daftar teknik. Kamu tahu apa tentang teknik di Turki? Kamu tahu apa tentang jurusan sejarah di Turki? Kamu tahu apa tentang jurusan psikolog di Turki dan lain sebagainya macamnya. Jadi itu penting banget, makanya aku bilang kalau kalian punya mentor yang memang sudah kuliah di sana atau sudah lulus dari jurusan tersebut di Turki itu malah penting banget untuk menulis esai itu gitu, untuk bantu nulis esai. Karena kalau ditanya ya, tips one shot atau langsung lulus ke Turki itu sekali daftar gimana, itu adalah harus bagus banget esainya, LOI atau research proposalnya kayak gitu. Karena itulah yang membedakan kalian dengan orang lain. Pertama skillnya mungkin ya, mungkin ketika orang lain nggak bisa bahasa Turki, kalian bisa bahasa Turki, itu udah bedain. Kedua, kalau misalkan kalian esainya orang-orang kan tadi Kak Alma juga share ya, udah ngecek LOI-nya, esainya anak-anak yang mau daftar beasiswa Turki itu kayak jawabannya template aja. Aku pengen kuliah di Turki Iya, karena basic. itu karena ini karena itu. Kayak itu tuh rata-rata mirip kan semua orang kan. Tapi ketika kalian udah punya mentor yang memang jurusannya sama kayak gitu, nanti kalian bisa lebih beda gitu karena kalian bisa jelasin dari sudut pandang yang di Turkinya itu seperti apa kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau daftar kelas mentoring beasiswa Turki ya, terserah kalian mau daftar di tempat aku boleh, di tempat lain juga boleh, terserah gitu. Cuman kalau misalkan memang mau lulus, kemungkinan lulusnya lebih besar ya harusnya ada mentor seperti itu gitu, dari siapa aja gitu. Cuman kami juga menyediakan, ada Kak Alma, ada aku, mentor-mentornya juga, dan mentor-mentor yang lain kayak gitu. Seperti itu. Kemudian ini ada juga pertanyaan menarik nih dari Kak Dias, CV. Nah, jadi CV, masalah dengan CV harus desainnya itu kayak gimana kayak gitu. Nah, teman-teman, jadi aku share screen ya. Jadi CV itu untuk beasiswa Turki juga harus dilampirkan ya. Nah, jadi CV itu yang harus lolos tes ATS gitu ya kalau yang udah tahu kayak gitu. Nah, CV itu kalau misalnya kalian mau punya CV untuk beasiswa atau untuk kerja, sebenarnya CV kerja sama CV beasiswa beda ya. Cuman kalau di kelas ini kelasnya ini udah dapat banyak banget pujian ya karena mentornya itu keren banget. Nah, ini mentornya ada Kak Rahmat. Jadi di sini kalian outputnya atau hasilnya setelah ikut kelas ini adalah udah punya CV untuk daftar beasiswa. Bakal diajarin gitu, bakal praktik dari awal sampai akhir sampai CV kalian jadi. Intinya outputnya itu atau hasilnya dapat CV untuk beasiswa kayak gitu. Jadi nanti bakal diajarin kayak nulisnya gimana, bukan cuma format ya, tapi cara kayak
untuk branding diri kamu gitu. Misalnya kamu bilang kayak aku gap year, aku nggak punya pengalaman apapun, aku nggak pinter kayak gitu. Itu bakal diajarin juga cara tulis di CV pengalamanmu yang pengalamanmu yang kamu pikir gak seberapa nanti bisa jadi lebih outstanding gitu. Jadi kalian bisa ikutan kelas CV ya di bareng Kak Rahmat ini. Dan juga untuk kelas-kelas yang lainnya juga semuanya ada output ya atau ada hasil. Jadi ketika kalian daftar kelas, misalkan kelas tutorial ya untuk pengisian pendaftaran beasiswa Turki, ini juga outputnya nanti kalian udah selesai gitu daftar beasiswa Turkinya. Kemudian nanti kalau kalian ikut juga kelas bahasa Turki sama Kak Alma atau kelas bimbingan yang kuliah teknik dengan Kak Alma ada outputnya. Nanti kalian outputnya mungkin udah selesai tulis LOI atau esai jurusan teknik atau udah bisa bahasa Turkinya. Jadi semua kelas mentoring yang ada di tempatku itu bedanya ya mungkin sama tempat lain ketika kalian selesai kelasnya itu sudah ada output atau emang udah ada hasilnya seperti itu gitu. Jadi bukan cuma materi doang tapi memang ada praktiknya juga ya seperti itu ya. Itu tadi untuk yang nanya CV. Kemudian ini yang terakhir dari yang raise hand ya. Ada Kak Rashidah. Kalau lulusan S1 swasta hukum S2-nya boleh nggak ambil yang nggak linear. Jadi aku tekankan lagi yang swasta boleh ya daftar beasiswa Turki lulusan negeri atau swasta. Kemudian untuk yang jurusan yang jenjang S2 sama S3 tuh wajib linear. Kalau S1 baru boleh lah nggak linear. Misalnya kalian SMA-nya IPA terus S1-nya mau jurusan sosial itu boleh-boleh aja seperti itu ya. Itu mungkin tapi ini Kak Sander masih raise hand. Kak Sander apakah mau tanya lagi atau gimana nih? Apa belum di ini ya? Cuman belum di Diturunin kayaknya. aja ya. Oke. Ini juga sebenarnya Halo. ini juga sebenarnya ya. Halo. Nggak kedengeran nggak sih? Aku mau nanya. Oh iya, silahkan. Nggak kedengeran nggak sih? Halo. 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 Batasan umur, guys. Iya, batasan umur. Batasan umur ya? Putus-putus nggak sih? Halo Ini Kak. aku yang atau Kak dia yang nge-lag ya? Ini yang jawab. Kalau izin batasan umur, tadi ada yang misalkan umurnya 1,5. Tapi kalau udah 25 tahun, otomatis itu nggak masuk list. Kak Fadia nge-lag Kak dia? Aku kedengeran nggak suaranya? Halo Kak Fadia? Ya Allah. Maaf ya. Gimana Kak Fat? Ternyata hilang ya tadi aku ya. Jelek banget Sempat sih. nge-lag. Iya. Oke. Oke. Ya tadi ya udah ya pertanyaan dari Kak Sander ya. Hmm. Ntar aku pin lagi ya. Sebenarnya bentar lagi mungkin kita udahan ya. Cuman mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Aku jawab secara general aja ya Kak Alma ya. Boleh Kak. Ternyata aku belum anu video. Oke. Ya, jadi ada juga kan yang tanya kayak jurusan ekonomi, jurusan psikologi, jurusan banyak ya yang tanya jurusan-jurusan lain kayak gitu ya. Jadi sebenarnya minggu lalu kita udah ada juga webinar ya, gratis juga tentang ekonomi. Minggu ini kita tentang teknik, minggu depan insya Allah tentang hubungan internasional, minggu depannya lagi tentang kuliah komunikasi gitu di Turki. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram atau pantengin Instagram aku aja gitu kalau misalnya mau tahu informasi webinar gratis lainnya seperti itu ya. Jadi em, kalau misalkan teman-teman mau apa namanya mau request ini misalnya psikologi dan bla 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 sebagai macamnya atau mau kelas mentoring private khusus jurusan tersebut kayak gitu bisa chat admin WhatsApp ya. Nanti kita bakal carikan juga mentor untuk jurusan yang kalian mau gitu, misalnya jurusan psikologi atau jurusan apapun itu gitu lainnya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja kita udah nggak kerasa udah 1 jam setengah. Tapi mungkin sebelum kita tutup nanti kita foto bareng dulu ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa disiapkan dari sekarang open kameranya ya. Jadi nanti kalian bisa upload story ya. Terus tag ke Alma sama aku juga boleh kalau misalkan mau follow juga ya Instagramnya ke Alma ya. Karena dia udah baik banget mau bagi ilmu gratis gitu ke kita ya. Oke, sebelum kita tutup ya, mungkin Kak Alma ada mau sampaikan closing dulu ya. Silahkan closing statement atau apa gitu, silahkan Kak Alma. Oke, closing statementnya ini sih, makasih sama teman-teman semua udah nyempatin waktunya dan ini teman-teman tadi yang kita apa namanya kita ingat lagi kalau memang kita harus
beda dari yang lain. Jangan jadi anak yang nulisnya ikutin template atau basic untuk nulis esai. Itu pertama, jadi harus belajar belajar bersama mentor. Jadi emang butuh banget mentor untuk daftar beasiswa itu, mulai dari CV sampai ngisi aplikasi. Kemudian kita karena emang kita mau niat ke Turki, yuk kita belajar sama-sama bahasa mereka. At least kita tahu bagaimana cara nanti impresi yang bagus ke para yang wawancara kita nanti gitu. Jadi teman-teman kita bisa belajar bareng. Karena yang mau belajar bareng sama aku bisa nanti langsung chat ke adminnya apa dia gimana kalau mau belajar bareng bahasa Turki dasar. Oke, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima Oke. kasih semuanya. Makasih banyak ya Kak Alma ya. Tuh ya teman-teman ya. Tapi teman-teman udah hadir hari ini juga. Ini tadi yang hadir ya pas awal kayak 70-an, sekarang udah 53. Kalian hadir sampai selesai aja itu udah satu langkah lebih jauh dibanding orang-orang lain yang memang belum ini ya, yang memang padahal masih lama nih kan Kak Alma, masih Januari kan ya, masih Januari pendaftaran beasiswa Betul. Turki. Tapi ini November kalian udah cari informasi tentang beasiswa Turki itu udah luar biasa. Jadi selamat, kalian 50-an orang di sini adalah sudah satu orang yang sudah melangkah satu langkah lebih jauh lah kayak gitu ya. Jadi kayak teruskan aja perjuangannya, kalau ada free webinar beasiswa Turki atau apapun yang free gitu ya tentang beasiswa Turki, kalian join aja gitu. Mau aku yang laksanakan atau orang lain siapapun itu join gitu biar tahu informasi langsung dari para awardee-nya kayak gitu. Dan juga tadi lagi ya kalau misalkan teman-teman mau lulus kayak gitu ya, intinya harus berbeda gitu. Gimana caranya biar berkas kalian tuh beda sama ratusan ribu orang yang daftar kayak gitu. Mungkin salah satu caranya bisa bahasa Turki atau udah paham banget tentang kuliah yang kalian ingin tuh, jurusan yang ingin kalian tuju di Turki dengan cara punya mentor atau gimana caranya gitu. Pokoknya kalian you think about it gitu. Kamu pikir aja tentang itu. Kalau dari kami punya solusi untuk bantuan jadiin mentor untuk bantuan punya mentor, buka kelas mentoring dan lain-lain. Cuman kalau kalian mau cari informasi lain atau cara lain untuk jadi berbeda, silahkan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman nanti silahkan di follow Instagramnya Kak Alma ya untuk sebagai ungkapan terima kasih ya. Bisa share story juga, bisa tag juga. Dan juga nanti yang mau kursus kelas mentoring bareng Kak Alma, kursus bahasa Turki atau mau tanya-tanya lagi lebih lanjut untuk penulisan esai tentang kuliah teknik di Turki dan lain sebagainya macamnya, nanti bisa langsung chat admin ya, admin WhatsApp ya, di linknya di bio Instagram aku. Seperti itu ya. Jadi terima kasih banyak Kak Alma sudah sempatkan waktu hari ini. Alhamdulillah 1 jam setengah kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu gratis dan ilmu yang bermanfaat dari Kak Alma. Semoga ilmu ini bisa menolong kita ya kelak di hari akhir kelak dan menjadi amal jariah bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang waktunya kita foto-foto ya. Silahkan open cam teman-teman yang bisa open cam. Ya, Ya, open cam yuk. Kapan lagi ya. kita bareng-bareng semuanya. Iya, jadi nanti kalau kalian nanti insya Allah lulus di mana gitu ya, terus ketemu Kak Alma nanti dia lupa, silahkan tunjukkan screenshot ini gitu. Iya, apa aja. Iya, Kan kita pernah bareng loh gitu. iya benar gitu. Oke, silahkan ya, kita masih tunggu yang open cam pakai mukena juga nggak apa-apa, aku juga pakai mukena, maaf ya. Oke, silahkan yuk. Luar biasa ya teman-teman yang 50-an orang ini sudah mendengarkan kita berbicara 1 jam Luar lebih. biasa sih. Semangatnya mereka loh kawat dari Hamin berapa Masya bulan. Allah. Udah luar biasa. Ya, pokoknya semoga dimudahkan lah kayak gitu ya. Amin. Iya. Ini ya. Oke, Instagramnya Kak Alma. Udah ini tadi aku share ya, Instagramnya Kak Alma. Ini aku ada linknya juga aku share. Atau di story aku juga aku udah tag tuh Kak Alma beberapa kali. Aduh, ya Allah, Iya, aku iya, salah. iya betul. Sebentar. Nah, itu ya sudah aku kirim lagi ya. Boleh di-follow. Iya, Oke, biar nanti kita lagi. tetap menjalin silaturahmi ya, teman-teman. Ya, benar. Oke. Sebenarnya kalau kalian kayak lihat konten aku POV yang pakai bahasa Turki, kayak pikir aku hebat bahasa Turki kan. Kak Alma lebih hebat lagi. Cuman dia bikin konten. Kalau aku yang bikin konten gitu. Iya. Kalian nggak tahu aja dia mentor Hoja bahasa Turki ya. Oke, ada lagi? Kayaknya udah nggak ada ya. Kita screenshot ya. Kalau ada yang mau bantu screenshot juga boleh. Aku juga screenshot dari sini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Eh, Gaya bebas dong. 1, 2, 3.
Oke, oke, sudah ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Nanti fotonya insya Allah aku akan share di grup Telegram ya. Untuk yang belum join grup Telegram, rugi banget kalian kalau nggak join. Karena aku setiap hari share informasi beasiswa, bukan cuma beasiswa Turki, beasiswa negara lain aku share setiap hari. Kalau nggak percaya langsung join aja grup Telegram. Linknya ada di bio Instagram aku, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak khususnya untuk Kak Alma ya, yang sudah membersamai kita dan bagi kita ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga kita semua dimudahkan ya apa yang menjadi hajat dan keinginan kita ya. Semoga kalian semua Oke. insya Allah diterima beasiswa di negara manapun itu ya. Amin. Semoga rezekinya. Tuh, oke. Kalau gitu Allah Razi Olsun, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan ke Alma dan juga teman-teman semuanya. Kita tutup ya kelas mentoring lagi webinar hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tasyakkur Waalaikumsalam dari. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sekuler, Fadi Ablam, ya Allah Fadlam, Allah Razal Sun, Syukur. Guru Syurus. Syukur. Syurus.